Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Ahda. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak, tangannya diangkat setinggi dada, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi hari ini adalah tema 3, subtema 3 dan 4 matematika. Yang pertama kita akan membahas di tema 3, subtema 3. Kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Dengan berlatih soal mengubah satuan kilogram ke gram, siswa dapat mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya dengan tepat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengubah satuan kilogram ke gram. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, di sini ada bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Nah, ada pula bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, anak-anak, satuan baku yang terdapat pada resep ini yaitu ada 200 gram gula tepung, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Ini termasuk satuan baku, yaitu ada gram dan kilogram. Selanjutnya, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, sedangkan satuan yang tidak bakunya yaitu ada 8 butir kuning telur, karena butir telur itu ukurannya tidak sama ya anak-anak, berbeda-beda. Kemudian yang tidak baku juga ada setengah sendok teh garam, termasuk satuan tidak baku, dan ada 1 sendok teh baking powder. Kemudian juga ada 5 butir telur yang diambil putihnya. Ini termasuk satuan yang tidak baku. Nah, jawabannya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Nah, di sini ada 5 soal. Mari kita sama-sama menjawabnya ya anak-anak. Nomor 1. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Jika pertanyaannya 3 botol sirup, maka beratnya adalah, nah berarti kalau 1 botol sirup beratnya 600 gram, 3 botol sirup beratnya, cara menghitungnya yaitu 3 dikali 600 gram. Hasilnya adalah 1800 gram. Nah, kemudian nomor 2, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, anak-anak, pada timbangan pertama di sini ada buah jambu yang beratnya 20 gram. Kemudian
ada buah apel yang beratnya 35 gram. Yang A, berapa gram berat semua buah tersebut? Maka jika pertanyaannya berat semua buah, kita jumlahkan 20 gram dengan 35 gram. Maka hasilnya adalah 55 gram. Yang B, buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, anak-anak, antara 20 gram dengan 35 gram mana yang paling berat? Ya, yang paling berat adalah yang ini, yaitu buah apel. Nomor 3, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian, gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, awalnya gula pasir ada 5 kg, dipakai memasak kue 3 kg, dan dipakai untuk membuat es buah 1 kg. Maka caranya 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg. Nah, hasilnya adalah sisa dari gula pasir, yaitu 1 kg. Nomor 4. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk mencampur es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah tahu ya caranya seperti apa. Ya, benar, caranya 750 dikurang dengan 530 gram. Hasilnya adalah 220 gram. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Maka caranya adalah 6 kantong leci dikali dengan 250 gram. Maka berat seluruh leci adalah 1.500 gram. Nah, seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, di sini ada gambar Dayu yang sedang membeli ikan di pasar. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, ini gambar timbangannya anak-anak. Dari timbangan dapat terlihat bahwa berat ikan asin yang ditimbang yaitu 2 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, anak-anak, pertanyaannya berapa gram ikan asin yang dibeli Dayu? Maka 2 kg 500 gram harus kita ubah ke gram semua. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, anak-anak, jadi jika 2 kg kita ubah ke gram menjadi 2000 gram. 2000 gram ditambah dengan 500 gram. Hasilnya adalah 2500 gram. Nah, jadi 2 kg 500 gram diubah ke gram menjadi 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini berat kerupuknya yaitu 1300 gram. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, anak-anak, sekarang 1300 gram kita ubah menjadi kilogram. Nah, caranya yaitu 1300 gram yaitu sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, 1000 gram ini sama juga dengan 1 kilogram. Maka 1300 gram diubah ke kilogram yaitu 1 kilogram
tambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kg 300 gram. Ayo berlatih. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, di sini ada contohnya ya, anak-anak. 5 kg itu setara dengan atau beratnya sama dengan 5.000 gram. Kemudian yang ini 9 kg, maka setara dengan 9.000 gram. Kemudian yang ini 3 kg setara dengan 3.000 gram. 7 kg setara dengan 7.000 gram. 1 kg setara dengan 1.000 gram. 4 kg setara dengan 4.000 gram. Sedangkan 6.000 gram setara dengan 6 kg. 8.000 gram setara dengan 8 kg. Seperti ini ya anak-anak. Hitunglah dalam satuan gram. Nah anak-anak, ayo kita coba mengerjakan soal berikut. Nomor 1, 2 kg ditambah 100 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 100 gram. Nah, jadi anak-anak 2 kg-nya kita ubah ke gram menjadi 2000 gram. Ditambah 100 gramnya tetap ya anak-anak. Jadi hasilnya adalah 2100 gram. Yang nomor 2 ada 4 kg ditambah 200 gram. Nah, maka 4 kg-nya ini kita ubah ke gram menjadi 4000 gram. 200 gramnya tetap. Maka hasilnya adalah 4200 gram. Ayo berlatih. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Yang pertama ada 3230 gram. Ini sama juga dengan 3 kg 230 gram. Jadi pasangannya yang ini ya anak-anak. Selanjutnya ada 3023 gram. Ini sama juga dengan 3 kg 23 gram. Kemudian ada 3203 gram. Pasangannya atau ini sama juga dengan 3 kg 203 gram. Kemudian 3002 gram itu sama juga dengan 3 kg 2 gram. 3320 gram sama juga dengan 3 kg 320 gram. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tema 3 subtema 4. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam caranya 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Selanjutnya, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kalau yang soal ini yang ditanya satuan jam, maka 90 menit sama dengan
kita uraikan, yaitu 60 menit ditambah 30 menit. Nah, kita sudah mengetahui bersama ya, kalau 60 menit itu sama juga dengan 1 jam. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang diperlukan dalam satuan jam oleh petani garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, sekarang pertanyaannya ke satuan menit. Jadi, cara menghitungnya yaitu 1 jam 20 menit. Nah, 1 jam kita ubah dulu ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 20 menitnya tetap. Jadi, 1 jam 20 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Itu ya anak-anak, hasilnya adalah 80 menit. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, anak-anak, mari kita kerjakan soal berikut. 1 jam sama dengan 60 menit, dan 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit, karena 1 jam itu 60 menit. Maka hasilnya adalah 120 menit. Sekarang 3 jam. 3 jam itu sama dengan 3 dikali dengan 60 menit. Hasilnya adalah 180 menit. Kemudian 4 jam itu sama dengan 240 menit. Cara menghitungnya yaitu 4 dikali dengan 60. Hasilnya 240. Kemudian yang terakhir ada 5 jam. 5 jam dikali dengan 60 menit. Hasilnya adalah 300 menit. Yang A, ubahlah satuan jam menjadi menit. Nomor 1, 1 jam 45 menit. Nah, anak-anak, 1 jam itu sudah kita ketahui ya. 1 jam itu adalah 60 menit. Maka di sini diisi 60 kemudian ditambah dengan 45. Nah, 60 ditambah 45 yaitu 105 menit. Selanjutnya yang nomor 2, 2 jam 50 menit. Nah, kalau 2 jam ini anak-anak, 2 jam ini sama dengan 120 menit ditambah dengan 50 menit yang ini, karena tidak perlu diubah lagi. Maka hasilnya adalah 170 menit. Kemudian yang bagian B, ubah satuan menit menjadi jam. Nah, anak-anak, di sini ada 60 menit. Kita sudah tahu ya, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jika 120 menit ke jam, maka caranya adalah 120 menit kita bagi dengan 60 menit. 120 dibagi 60 yaitu adalah 2, maka 120 menit sama dengan 2 jam. Nah, selanjutnya 180 menit juga sama ya. Kita bagi dengan 60. 180 bagi 60 yaitu 3. Maka 180 menit sama dengan 3 jam. Dan 300 juga sama, kita bagi dengan 60. 360 yaitu adalah 5. Maka 300 menit sama dengan 5 jam. Yang C, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nomor 1, di sini ada 70 menit. Nah, coba anak-anak perhatikan, 70 menit ini lebih dekat dengan angka 60 menit atau 120 menit. Nah, ternyata lebih dekat dengan angka 60 menit ya anak-anak. Nah, 60 menit ini adalah 1 jam. Maka di sini kita tulis 1 jam. Kemudian sisanya kita tulis di sini. Cara menghitung sisanya yaitu dengan cara 70 menit kita kurang dengan 60 menit yang tadi, yaitu adalah 10.
Maka 10-nya kita letakkan di sini. Jadi 1 jam 10 menit. Maka 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Yang nomor 2 juga sama ya caranya anak-anak. Ada 160 menit. Nah, dari sini mana yang mendekati angka 160 menit, tetapi tidak boleh lebih dari 160 menit. Nah, yang tepat adalah 120 menit. Maka 120 menit ini adalah 2 jam. Jadi kita tulis di sini 2 jam. Nah, sisanya kita hitung, yaitu caranya 160 kita kurang dengan 20 menit yang tadi anak-anak. Di sini ya kita tulis. Maka hasilnya ada 40 menit. Jadi sisanya tadi yaitu 40 menit. Jadi 160 menit itu sama dengan 2 jam 40 menit. Ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, anak-anak jika soal seperti ini maka caranya ditambah ya. Nah, langkahnya kita tambahkan dulu jam, kemudian kita tambahkan menitnya. Seperti contoh berikut. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, berarti jamnya kita tambah terlebih dahulu, yaitu ada 1 jam ditambah dengan 4 jam. Hasilnya adalah 5 jam. Kemudian menitnya kita tambah 30 menit ditambah dengan 45 menit, yaitu adalah 75 menit. Nah, anak-anak, 75 menit ini sama juga dengan 1 jam 15 menit. Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Maka hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, jadi berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Jawabannya adalah 6 jam 15 menit. Selanjutnya, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, kalau soal seperti ini ya anak-anak, caranya adalah dengan pengurangan. Nah, langkahnya kita kurangkan dulu jamnya, kemudian kita kurangkan menitnya. Seperti berikut, 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Nah, yang kita kurangkan terlebih dahulu yang jamnya ya, 1 jam dikurang 1 jam yaitu adalah 0 jam. Nah, menitnya kita kurangkan 55 menit dikurang 30 menit yaitu 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit yaitu adalah 25 menit. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 25 menit. Selanjutnya, ayo berlatih. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Nah, anak-anak, caranya seperti yang tadi ya, yang sudah Ustazah jelaskan. Jadi jamnya dulu yang kita tambah. Di sini ada 7 jam, maka di sini kita tulis 7 dan ditambah 2 jam, di sini kita tulis 2, yaitu 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kemudian menitnya kita tambah 20 menit ditambah 30 menit, 20 tambah 30 hasilnya 50 menit. Maka 9 jam ditambah dengan 50 menit. Hasilnya 9 jam 50 menit.
Selanjutnya, jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit adalah 9 jam 50 menit. Kemudian 50 menit ditambah dengan 45 menit. 50 ditambah 45 yaitu adalah 95 menit ya anak-anak. Nah, 95 menit ini sama juga dengan 1 jam lebih 35 menit. Karena 1 jam itu 60, kemudian sisanya 35. Maka 95 menit sama dengan 1 jam ditambah 35 menit. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak dapat lihat di sini ya. Ini waktu hujan turun yaitu pukul 7:15. Kemudian hujannya berhenti pukul 9:10. Lama hujan turun bisa kita gunakan cara seperti ini dengan membuat garis bilangan. Nah, tapi garis bilangannya diawali dengan waktu hujan turun yaitu pukul 7:15. Nah, jadi anak-anak dari 7:15 ini ke jam 8 jaraknya yaitu 45 menit. Dari jam 8 ke jam 9 jaraknya 1 jam. Nah, tadi hujan berhentinya di pukul jam 9:10, maka ditambah lagi dengan 10 menit. Jadi, cara menghitungnya 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Hasilnya yaitu 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, anak-anak caranya bisa seperti tadi ya. Menggunakan garis bilangan, tapi yang ditulis pertama yaitu jam Udin berangkat, yaitu jam 6:25 menit. Maka 30 menit kemudian yaitu adalah pukul 6:55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah yaitu pukul 6:55 menit. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, caranya anak-anak kita buat juga garis seperti ini ya. Kemudian yang kita tuliskan yang pertama yaitu jam 8. Kemudian kita tulis jam setelah jam 8 yaitu jam 9, jam 10, 11, dan 12. Maka dari jam 8 ini 2 jam setelahnya yaitu kita loncat sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2, dan berhenti di jam 10. Maka 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Kemudian 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul. Nah, caranya juga sama anak-anak seperti yang Ustazah contohkan tadi. Kita tulis 4:15-nya, kemudian 45 menit setelahnya yaitu ditambah menitnya 15 menit. Ini kita tambah dengan 45 menit, yaitu adalah jam 4:60 menit. Nah, 4:60 menit ini sama juga dengan jam 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat anak-anak terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.